Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahbihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kesempatan yang mulia ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita, telah mempertemukan kita kembali pada sesi kajian kitab Adabul Insan fil Islam. Semoga ya Rabb semua yang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa ilmu ini suatu kewajiban yang harus dituntut oleh setiap orang muslim, baik muslim laki-laki ataupun perempuan. Kullu al-wajib min talabil ilm, menuntut ilmu. Dan menjadi suatu kewajiban juga untuk mengamalkan, karena al-ilm bila amal adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seseorang bisa beramal harus tahu ilmunya. Karena kalau misalnya seseorang melakukan sholat tapi nggak tahu ilmunya, kira-kira sholatnya bakal terima apa enggak? Dia nggak tahu tuh syarat sah sholat apa. Dia nggak tahu tuh rukun wudu, cara bersuci itu gimana, dia nggak tahu. Tapi dia langsung ibadah aja, kira-kira bakal diterima nggak? Enggak. Jadi harus diseimbangi dengan ilm. Al-ilm minal amal. Berilmu kemudian beramal. Oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala pertama apa? Berfirman dalam surat Al-Alaq, firman pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama apa? Disuruh baca. Baca ini disuruh untuk apa? Kalau kita misalnya baca, intinya apa? Kita membaca ilmu pengetahuan. Di ayat terakhirnya apa? Wasjud waqtarib. Artinya bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita membaca, setelah kita menuntut ilmu, kemudian kita amalkan ilmu kita. Insyaallah dengan ilmu ini nanti kita akan selamat di dunia maupun di akhirat dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang berilmu itu lebih mulia daripada 1000 orang ahli mujtahid. Bil makna ialah orang-orang yang ahli ibadah, bisa dikatakan seperti itu. Lebih berat daripada syaitan menggoda satu orang ahli ilm faqih fiddin daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Sebagai pengantar mungkin yang tadi, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya berdoa insyaallah semoga teman-teman semua selalu jaga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan. Amin amin rabbal alamin. Lanjutkan pelajaran pembahasan yang minggu lalu. Di sini dikatakan lagi perumpamaan, dikatakan pengertian tentang adab ini. Bil adabi yufhamul ilm wa bil ilm yasluhul amalu wa bil amal tunalul hikmah. Dengan adab dapat paham ilmu, kemudian dengan ilmu bisa menjadi baik amal,
dan dengan amal diperoleh kebijaksanaan. Kemudian yang lain mengatakan husnul adabi yasturu qabihan nasabi. Adab yang baik itu menutupi turunan yang buruk. Jadi seperti yang tadi dibahas di awal-awal, bahwa dengan adab ini kita bisa dapat paham ilmu. Adab kita sebagai penuntut ilmu salah satunya memuliakan ilmu. Siapa itu memuliakan ilmu? Bil ma'na al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang alim. Bil ma'na al-ulama bil amalil ilm. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang menuntun kita mengetahui yang halal dan yang haram, yang memberitahu kita mana yang wajib, mana yang gak wajib, dan lain sebagainya. Kita dengan adab ini, semakin orang berilmu, semakin mengetahui bahwasannya dirinya itu bukan apa-apa. Dirinya ini tuh masih jauh daripada kata paham akan ilmu, karena ilmu ini sendiri gak akan ada habisnya untuk dipelajari. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan waktu, akan selalu muncul berbagai macam ilmu baru. Jadi kita kudu nih wajib untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu ini bisa menjadi baik amal kita. Mungkin kita waktu kecil nih belum tahu caranya sholat, tapi kita emang udah dididik dari kecil udah sholat. Ajib, cakep, kita dari kecil udah sholat. Kita sholat asal sholat aja gitu, nggak tahu wudunya bener apa enggak. Ya kita ngikutin wudu yang sekiranya kita udah wudu gitu, udah bener kayak gitu. Menurut kita udah bener, tapi belum tahu ilmunya, belum dibahas lagi lebih dalam. Kemudian terus naik ke tingkat remaja. Di waktu remaja, saat remaja, kita ikut majelis ta'lim, majelis yang di dalamnya mengajarkan ilmu fikih, yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang apa lagi? Adab. Jadi semakin baik nanti amal kita setelah kita mempelajari ilmu, dengan syarat kita mengamalkan ilmu yang telah dipelajarin. Dan kemudian dengan kita beramal ini nanti akan diperoleh kebijaksanaan. Artinya kita ini insya Allah kalau misalnya sholat kita benar sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sholat ini mencegah daripada seseorang berbuat kemungkaran. Dan insya Allah semoga teman-teman bisa mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit, insya Allah manfaat dunia akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.